が私の最後の務め。我が名はシャドウ。スタイリッシュ盗賊スレイヤーさん。 Oke semuanya, kembali lagi dengan Mom 2 di sini. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita dari anime yang selalu kalian nantikan, yaitu Kage no Jitsu Ryokusa episode 19. Buat yang nyari episode pertama hingga ke-18, sikat aja langsung link playlistnya di bawah. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa buat subrek, like, dan share jika kalian suka dengan video ini. Oke, langsung saja. Mari kita mulai alur ceritanya. Scene diawali dengan diperlihatkannya Iris yang sedang berlatih pedang. Dirinya nampak sedang mempersiapkan diri untuk turnamen di esok hari. Iris yang sangat overpower sejak kecil, mampu mengalahkan seorang komandan batalion dengan sangat mudahnya. Seperti kata pamannya Peter Parker, seiring dengan kekuatan besar, datang juga tanggung jawab yang sangat besar. Itulah penggambaran Iris Midgar yang harus mengemban harapan semua orang. Meski overpower, namun kehidupannya itu dapat dengan mudahnya ditebak oleh Alpha. Tidak hanya selalu terhambat oleh peraturan dan perintah, Iris yang tak bisa bergerak bebas juga ditahan oleh sang ayah, yang tidak mengizinkan Iris untuk menyelidiki sekte Diabolos. Dan bahkan sang ayah juga menyebutkan Iris hanya ingin membenarkan bukti pribadinya. Merasa kesal karena tak bisa melakukan apapun, Iris hanya bisa mengayunkan pedangnya ke udara dengan sangat kerasnya. Scene berlanjut memperlihatkan Shido yang sedang mencampurkan susu ke dalam kopi di kursi VIP. Tak lama berselang, Iris datang menyapa Shido. Setelah sedikit obrolan, Iris mengetahui bahwa kopi yang diminum Shido adalah kopi yang dijual oleh perusahaan Mitsugoshi. Di saat Iris berkata diri tidak menyukai kopi karena terasa pahit baginya, membuat Shido mengajarkan untuk menambahkan susu dan gula ke dalamnya. Meski bingung, namun Iris tetap mencobanya. Kedua NPC di sebelah NPC ini nampak khawatir dengan Iris, karena Iris yang langsung menuruti perkataan Shido barusan. Dan setelah jadi, ini tanggapan Iris ke kopinya itu. Setelahnya, mereka mendengar keributan yang berasal dari dua penjaga yang sedang mencegah seseorang yang tidak asing di mata kita. Mereka yang mengira orang itu adalah pengemis, namun Iris datang dan memberitahukan bahwa orang itu diundang olehnya. Setelah menyebutkan namanya, mereka pun terkejut usai mengetahui bahwa gadis yang hendak mereka usir barusan adalah Beatrix, sang dewi bela diri. Setelah Beatrix diajak duduk di sebelah Shido, banyak penjilat yang mulai mendekat ke arahnya. Setelah banyak obrolan, dalam hati, Shido menganggap momen saat ini adalah momen figuran sejati. Karena biasanya, NPC seringkali duduk di sebelah MC. Baru saja berpikir demikian, namun ketika salah satu dari tiga NPC barusan bertanya petarung mana yang menarik perhatian Beatrix, dalam seketika ini yang terjadi. Runtuhlah harapan figuran sejati yang baru saja Shido rasakan. Beatrix yakin Shido akan menjadi orang yang sangat kuat di masa depan. Namun, orang-orang di sekitarnya tidak mau percaya dengan hal tersebut, dan malah menganggap dewi bela diri yang mereka agungkan adalah orang yang sangat rabun. Yang bahkan, banyak dari para NPC yang meragukan kekuatan Beatrix sesungguhnya. Mendengarnya membuat Shido menyadari bahwa para NPC hanya memandang dari penampilan, kelakuan, dan semacamnya. Ditambah, Beatrix yang terlihat sangat polos hingga membuatnya tak terlihat kuat sama sekali. Di lain sisi, terlihat Doomcat yang sedang memasukkan paksa obat pengendalinya ke mulut Raja Oriana. Dirinya ingin Raja Oriana terus tunduk dan memberikan kunci padanya, supaya Rose dapat ia biarkan tetap hidup. Yang mana ternyata, selama ini Rose juga telah menjadi objek percobaan dari sekte Diabolos. Alternatif jika Rose tidak datang nanti, dirinya hanya tinggal membuat Raja Oriana memodarkan Raja Midgar. Dan dengan begitu, perang antar dua negara tak dapat dihindari. Dengan sangat yakinnya, meski negeri Oriana kalah, dirinya telah mempersiapkan boneka untuk menggantikan Raja Midgar ke depannya.
Doomcats bahkan mengharapkan kemenangan Iris supaya rencananya bisa jauh lebih lancar lagi. Namun dirinya mengingat Jimina Seinen yang telah menjadi penghalang terkuat untuk hal tersebut. Di saat Doomcats yang sedang berjalan melewati Beatrix langsung mengungkapkan Doomcats dan Raja Oriana yang tercium sangat bau baginya. Merasa rencananya akan terbongkar, Doomcats memerintahkan para penjaga untuk segera menangkap Beatrix. Namun Iris menghentikannya dan memberitahukan bahwa orang di sebelahnya adalah Beatrix sang dewi bela diri. Mendengarnya membuat Doom semakin terkejut bukan main. Merasa takut, Doom memutuskan melanjutkan langkahnya itu. Setibanya di kursi raja, Doom yang merasa harus menghabisi Beatrix. Namun tentu saja itu adalah hal yang sangat mustahil baginya, karena Beatrix yang jauh lebih kuat daripada Iris. Rencananya jadi sangat kacau, karena jika ada Beatrix di sana, dirinya jadi tak bisa memodorkan Raja Midgar. Dan rencana yang tersisa hanya tinggal menunggu Rose muncul dan menangkapnya. Terlihat semua orang yang memuji betapa hebatnya Claire, yang dirasa hampir mirip dengan Iris. Namun Doomcats merasa tak tertarik karena Claire yang dirasa jauh lebih sulit dihadapi daripada Iris yang ia anggap sangat sederhana. Scene berpindah ke Iris yang sedang berjalan, yang mana orang-orang di sekitarnya sangat mengharapkan kemenangan Iris. Mendengar semua itu, membuatnya kembali memikul tanggung jawab yang sangat besar. Dirinya akan mengabulkan semua harapan warga kota. Dan tibalah adu mekanik antara Jimina Seinen melawan Iris Midgar. Setelah berhadapan seperti itu, Iris jadi mengetahui betapa kuatnya seorang Jimina. Dirinya yang melihat dengan tajam, merasa Jimina bukanlah orang yang tak bisa ia kalahkan. Setelah bersiap dengan kuda-kudanya, pertandingan pun dinyatakan dimulai. Scene berpindah memperlihatkan Claire yang sedang berlari ke kota untuk mencari keberadaan Sido. Namun diri tidak menyadari telah melewati sosok Rose yang sedang menyamar. Ternyata Iris belumlah meningsoi. Dirinya yang merasakan telah meningsoi barusan. Namun dirinya malah melihat Jimina yang seperti mengucapkan sesuatu. Setelah menyadari bahwa dirinya baru saja mundur, membuatnya menoleh ke arah para NPC. Dan terlihatlah para NPC yang sangat terkejut karena harapan mereka baru saja mengambil langkah mundur. Iris yang melihatnya pun langsung mencabut kembali pedangnya dan meyakinkan diri untuk tidak takut. Namun baru saja mengambil kuda-kuda, secara tiba-tiba lagi-lagi Iris membayangkan dirinya sendiri modar. Hal tersebut makin membuatnya ketakutan karena jika itu adalah sebuah prediksi, maka seluruh lapangan berada dalam jangkauan ayunan pedang Jimina. Singkat cerita, setelah Rose melihat banyaknya mayat anggota sekte Diabolos di sana, sedangkan para penonton hanya dibiarkan hidup, membuatnya menyadari itu semua adalah ulah Shadow Garden. Rose yang mendengar perintah untuk menuntaskan tugasnya, membuat Rose mempersiapkan pedangnya itu. Setelah banyak prediksi yang sangat mengerikan, Iris menganggap yang bisa melakukan semua hal itu hanyalah orang terkuat di dunia. Akan tetapi, meski terlihat sangat kesakitan, para netizen di belakangnya malah adu bacot mengira Iris sangatlah lemah dan bla bla bla. Di tengah bacotan dari para netizen di belakangnya, Iris yang tertekan pun mengeluarkan seluruh kekuatannya sembari berteriak sangat kencang. Namun, tentu saja Jimina tak bereaksi sama sekali. Di tengah Iris yang mencoba meyakinkan diri untuk tidak ragu, dirinya tidak peduli meski prediksi tadi menjadi nyata. Yang pasti dirinya akan memenangkan adu mekanik di antara mereka. Sial sekali, sedari awal, pedang yang dipegang oleh Jimina hanyalah sebuah ilusi yang dibayangkan oleh Iris. Dan ternyata, pedang Jimina selama ini masih berada di dalam sarung pedangnya.
Iris akhirnya menyadari bahwa dari awal dirinya hanya berfokus pada pergerakan kecil yang ia kira Jimina sedang memegang pedang. Namun faktanya itu hanya ilusi hasil dari keraguan dan ketakutan dirinya sendiri. Setelah tertangkap dan ditodongkan pedang oleh Jimina, Jimina nampak memandang seolah merendahkan Iris. Hal tersebut tentu saja membuat Iris diam membatu, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Di tengah turunnya hujan, terlihat Raja Midgar yang sangat kecewa dengan putrinya sendiri. Doomcats nampak terkejut karena Iris yang bahkan tak bisa melakukan perlawanan sama sekali. Tak lama kemudian, terdengarlah orang-orang yang ricuh karena sesuatu. Doom nampak sangat senang karena rencananya tak sepenuhnya gagal. Terlihat Rose yang datang dan langsung disambut oleh Doom. Setelah sang ayah menyambut putrinya itu, Rose rupanya hanya meminta maaf untuk semua hal yang telah dilakukan selama ini. Rose juga memberitahukan bahwa dirinya akan menempuh jalan yang ia percaya. Mendengarnya membuat sang ayah tersenyum dan memaafkan semua kesalahan putrinya itu. Doom pun terkejut karena dirinya tak pernah memerintahkan kalimat itu. Mendengar dirinya dimaafkan, sontak saja membuat Rose menangis dan berterima kasih pada sang ayah. Namun secara tidak terduga, di ujung hidupnya itu, sang ayah nampak meminta putrinya untuk tidak kalah dari apapun. Di saat Doomcats merasa semua rencananya telah kacau, dirinya makin dibuat terkejut ketika melihat Rose yang hendak memodalkan diri. Hal itu tentu saja membuat Doom memerintahkan kepada semua anak buahnya untuk menghentikan aksi Rose. それが貴様の選択か。 Melihat gaya berpedang Jimina, membuat Rose mengingat pahlawan yang dulu pernah menyelamatkan dirinya. Doom yang terkejut pun bertanya siapakah Jimina sebenarnya. 我が名はシャドウ。我が名はシャドウ。スタイリッシュ盗賊スレイヤーさん。 Dan dalam seketika, momen kemunculan Apex Shadow dikacaukan untuk pertama kalinya. Hal tersebut membuat semua orang di sana menyebutkan nama pemodal perampok bergaya. Rose pun mengungkapkan asal muasal dirinya tahu julukan itu. Karena sejak melihat aksi pedang Shadow saat masih kecil dulu, Rose memutuskan untuk menjadi ahli pedang seperti dirinya. Dan benar saja, Shadow di masa lalu yang masih sangat labil dan beringas nampak diperhatikan oleh Rose yang masih disekap di sebuah ruangan. Dan gobloknya, Shadow sendirilah yang saat itu menamai dirinya sendiri dengan julukan pemodal perampok bergaya. Shadow pun mengingatnya dan mengira Rose adalah anak yang terkena penyakit kerasukan iblis. Setelah banyak penyesalan hidup, Shadow memberitahukan pertarungan Rose yang sebenarnya belumlah selesai. Mendengarnya membuat Rose harus menahan tangisnya dan langsung pergi dari sana. Shadow yang mengarahkan pedangnya ke arah Doom membuat Doom berteriak supaya seseorang datang membantunya. Namun tentu saja semua penjaga telah dikalahkan oleh para Shadow Garden lainnya. Merasa ada kesempatan untuk melawan Shadow, Beatrix mengajukan diri untuk melawannya. Hal tersebut juga membuat Shadow langsung tersenyum dalam seketika. Melihat Beatrix yang melawan Shadow, membuat Doomcats auto kabur dari sana. Dan pertarungan itu terus berlanjut hingga ke langit.